Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotun Nur Humairah dengan NIM 40219017 dari kelas Perbankan Syariah F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal kuantitatif yang saya buat dengan judul manfaat penggunaan e-banking bagi masyarakat Desa Kebonsari yang menggunakan bank syariah. Bab 1. Pendahuluan membahas tentang latar belakang. Perkembangan dunia teknologi sekarang ini semakin bertambah pesat, baik teknologi informasi maupun teknologi komunikasi, dan telah mempengaruhi perkembangan aktivitas baik ekonomi maupun transaksi keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu teknologi informasi yang sekarang ini banyak digunakan adalah internet. Internet dapat dimanfaatkan dalam segala bidang yang mencakup bidang pendidikan, pemerintahan maupun perbankan. Sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan semakin modern, maka komunikasi yang efektif dan efisien pun semakin dibutuhkan, sehingga banyak orang ingin untuk menciptakan alat yang dapat membantu manusia dalam mengatasi masalahnya terhadap komunikasi sehingga terciptanya internet. Electronic banking atau e-banking adalah salah satu pelayanan jasa bank yang menggunakan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, melakukan transaksi pembayaran yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Layanan e-banking merupakan layanan perbankan yang meliputi internet banking, SMS banking, dan phone banking. Aplikasi teknologi informasi dan elektronik banking merupakan suatu bentuk permanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara online, baik dari produk yang bersifatnya lama maupun baru, di mana dengan adanya electronic banking juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih efektif. Layanan e-banking diberikan oleh bank dengan tujuan utama memberikan kemudahan pada para nasabah. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh kepercayaan nasabah dalam menggunakan produk layanan e-banking di kalangan nasabah bank syariah di Desa Kebonsari. Yang kedua, bagaimana pengaruh kemudahan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk layanan e-banking di kalangan nasabah bank syariah di Desa Kebonsari. Yang ketiga, bagaimana pengaruh risiko terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk layanan e-banking di kalangan nasabah bank syariah di Desa Kebonsari. Selanjutnya, tujuannya. Yang pertama, menganalisis pengaruh kepercayaan nasabah dalam menggunakan produk layanan e-banking di kalangan nasabah bank syariah di Desa Kebonsari. Yang kedua, menganalisis pengaruh kemudahan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk layanan e-banking di kalangan nasabah bank syariah di Desa Kebonsari. Yang ketiga, menganalisis pengaruh risiko terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk layanan e-banking di kalangan nasabah bank syariah di Desa Kebonsari. Manfaat penelitian. Yang pertama, segi teoritik. Maksudnya, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh layanan internet banking untuk kepuasan masyarakat Desa Kebonsari terhadap bank syariah. Yang kedua, segi praktisi. Maksudnya itu, yang pertama, bank penyelenggara layanan e-banking. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bank mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nasabah dalam menggunakan layanan e-banking dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan kebijakan dalam upaya meningkatkan layanan e-banking. Yang kedua, bagi masyarakat, sebagai sarana informasi terkait keuntungan yang diperoleh saat ini dan yang akan datang terhadap produk layanan perbankan yaitu e-banking syariah
syariah yang ada di Indonesia. Sistematika penulisan laporan. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 2. Landasan teori. Bab ini berisi tentang pengertian bank syariah, prinsip bank syariah, fungsi bank syariah, tujuan bank syariah, pengertian e-banking, faktor-faktor yang mempengaruhi e-banking, ketentuan dan penggunaan e-banking. Bab 3. Metode penelitian. Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi, data atau sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Bab keempat, hasil dan pembahasan. Bab ini berisi tentang gambaran umum pelayanan e-banking di bank syariah, sejarah berdirinya bank syariah. Bab kelima, penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari peneliti. Yang selanjutnya, bab 2, landasan teori. Yang pertama, pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Prinsip bank syariah. Prinsip bank syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah setelah dikaji lebih dari falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya, berprinsip pada 3 hal, yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan atau margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Yang kedua, fungsi bank syariah. Yang pertama, manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihimpunnya. Yang kedua, investor. Dalam menyalurkan dana, bank syariah berfungsi sebagai investor dan pemilik dana. Yang ketiga, penyediaan jasa perbankan dan lalu lintas pembayaran. Yang terakhir, pelaksanaan kegiatan sosial. Yang ketiga, tujuan bank syariah. Yang pertama, menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Yang keempat atau yang terakhir, berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode ini. Yang kedua adalah electronic banking atau e-banking. Yang pertama, pengertian electronic banking atau e-banking. E-banking adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.
dan bukan merupakan bank yang hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet. E-banking membuka paradigma baru, struktur baru, dan strategi yang baru bagi retail bank, di mana bank menghadapi kesempatan dan tantangan yang baru. Yang kedua, fitur internet banking. Fitur layanan internet banking antara lain informasi umum rekening tabungan atau giro, rekening deposito, kartu kredit, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antar rekening maupun antar bank, pembelian pulsa, pembelian tiket, penempatan deposito, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, dan pembayaran, misalnya pembayaran telepon, internet, kabel TV, asuransi, listrik, dan berbagai jenis pembayaran lainnya. Manfaat dari e-banking atau electronic banking. Manfaatnya, penggunaannya mirip dengan mesin ATM di mana sarananya saja yang berbeda. Seorang nasabah dapat melakukan aktivitas pengecekan saldo rekening, transfer dana antar rekening atau antar bank, hingga pembayaran tagihan rutin bulanan seperti listrik, telepon, kartu kredit, dan lain-lain. Dengan memanfaatkan e-banking, banyak keuntungan yang akan diperoleh nasabah, terutama apabila dilihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena e-banking jelas bebas antrian dan dapat dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah memiliki sarana pendukung untuk melakukan layanan e-banking tersebut. Dengan hadirnya e-banking, tidak hanya nasabah saja yang mendapatkan manfaat, melainkan juga menciptakan efek manfaat lain bagi bank, yakni meningkatkan pendapatan berbasis komisi atau biaya. Sebagian besar fee berasal dari layanan transaksi yang ditawarkan e-banking, misalnya untuk pembayaran tagihan listrik dikenai biaya 2.500 per transaksi. Keunggulan dari e-banking. Yang pertama, dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, aman. Electronic banking dilengkapi dengan secure user ID dan PIN untuk menjamin keamanan dan menggunakan key token, alat tambahan untuk mengamankan transaksi, pengiriman data dengan melalui acak terlebih dahulu. Yang ketiga, sangat efisiensi hanya dengan menggunakan perintah melalui komputer atau handphone nasabah dan langsung melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor bank. Efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Selanjutnya, penelitian dari Rizkia Utami pada tahun 2019 dengan judul Analisis Kualitas Layanan Internet Banking untuk Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Bertransaksi Secara Online. Studi pada Bank NTB Syariah Cabang Pamenang KLO. Metode penelitiannya adalah metode yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian tersebut adalah metode studi kasus ataupun jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rizkia Utami bahwa kualitas layanan internet banking dapat meningkatkan kepercayaan nasabah bertransaksi secara online pada Bank NTB Syariah Cabang Pembantu KLU. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Kebonsari yang belum menggunakan e-banking. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana.
tenaga, dan waktu, maka peneliti tidak menggunakan sampel atau diambil dari populasi itu. Untuk tidak sampel dan diambil dari populasi harus benar-benar representatif atau mewakili. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan yaitu dengan penelitian kuantitatif. Data kuantitatif merupakan suatu jenis data yang dapat dihitung dengan secara langsung sebagai variabel angka atau huruf, dan variabel dari ilmu statistika atau atribut, karakteristik, dan lain-lain. Sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer. Berikut adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang kedua, wawancara adalah suatu kegiatan penelitian dengan menggunakan teknik tanya jawab agar mengetahui responden lebih mendalam. Yang ketiga, studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner itu pengumpulan data agar mudah untuk mendapatkan informasi. Dan selanjutnya, jawaban dari setiap instrumen mempunyai sifat positif dan negatif, dan kemudian jawaban tersebut akan diberi skor. Selanjutnya, instrumen penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan peneliti yaitu kuesioner, yang dimana responden akan diberi pertanyaan kemudian diisi menggunakan gradasi 1-5. Contohnya 5 sama dengan sangat setuju dengan skor 5. Terus 4 sama dengan setuju dengan skor 4, 3 sama dengan kurang setuju dengan skor 3, 2 tidak setuju dengan skor 2. Selanjutnya, teknik pengolahan data dan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yaitu persyaratan analisis regresi berganda. Penguji harus dipenuhi agar penafsiran koefisien tidak bias. Hasil uji asumsi klasik penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas. Dalam penelitian ini, penguji menggunakan uji Kolmogorov test dengan melihat dari residual dan grafik. Yang kedua, uji heterokedastisitas. Uji ini bertujuan untuk apakah dalam mode regresi terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamat ke pengamat yang lainnya, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda akan disebut heterokedastisitas. Yang ketiga, uji multikolonialitas. Pengujian ini dimaksud untuk melihat apakah terdapat 2 atau lebih variabel berkorelasi secara linear. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.